Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaparkan hasil laporan kami terkait dengan keluarga, masyarakat, dan TK. Mungkin sebelum kami melakukan penyampaian atau menjelaskan laporan kami, ada baiknya kami melakukan review terlebih dahulu agar dan diharapkan kepada teman-teman awas lampu baik yang akan dipandu oleh Putri. enggak Baik teman-teman, di sini saya akan memimpin aspek yang pertama, yaitu dengan semangat. Nah, semangat ini teman-teman boleh ikuti aku dulu. Tepuk semuanya gini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Aha aha ma. Aha aha ngan. Aha aha semangat. Nah, kita sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngan. Aha aha semangat. Kepada teman-teman mungkin langsung saja yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Wulan Christina Chandra yang menjelaskan tentang laporan observasi kemudian yang ini di keluarga. Baik, kepada Wulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan hasil laporan dari aplikasi lingkungan ruang. Di sini ada identitas observasi. Identitas observasi, nama neneknya adalah Arlingit, nama ibu Asmita Ratna, umur ibu 25 tahun, nama anaknya adalah Hafiz Ramadan, dan umur anak 2 tahun. Subjek penelitiannya adalah anak usia dini yang bernama Hafiz dan bagaimana perkembangan sosialnya dengan mewawancarai nenek Hafiz. Mungkin langsung saja ke hasil wawancara dan analisis kasus perkembangan sosial anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan nenek Hafiz yang berusia 2 tahun, tersebut diperoleh informasi bahwa perilaku sosial dan kemampuan berbagi Hafiz sudah mulai terlihat sejak usia sekitar 1,5 tahun. Orang tua dan nenek Hafiz menjelaskan bahwa Hafiz menunjukkan minat yang tinggi untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan anak-anak yang sebaya. Hafiz seringkali
menunjukkan sikap ramah dengan cara tersenyum, menyapa, dan mengajak anak yang lain bermain bersama, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Orang tua Hafiz menuturkan bahwa Hafiz memiliki karakter yang ceria dan tidak mudah canggung ketika bertemu dengan orang baru, sehingga memudahkan dirinya untuk beradaptasi dengan lingkungan bermain yang berbeda. Nenek Hafiz mengungkapkan bahwa Hafiz secara sadar melatih untuk belajar berbagi sejak dini. Misalnya, ketika Hafiz sedang bermain-main dengan kesukaannya, orang tua dan neneknya mengajarkan untuk memberikan kesempatan pada teman yang lain menggunakan mainan tersebut. Setiap kali Hafiz melakukan perilaku berbagi, orang tua memberikan pujian dan dorongan positif agar anak merasa dihargai. Mereka juga sering berbagi alat gambar dengan anak. Menurut orang tua dan nenek Hafiz, pendekatan teladan nyata lebih efektif dibandingkan sekadar nasihat karena anak lebih mudah meniru perilaku yang dilihatnya. Selain pembiasaan di rumah, orang tua juga aktif memberikan kesempatan Hafiz bersosialisasi di luar lingkungan keluarga. Hafiz sering diajak bermain di taman, posyandu, dan kelompok bermain kecil di sekitar rumah. Dalam kegiatan tersebut, Hafiz belajar mengenal aturan sederhana seperti menunggu giliran bermain ayunan atau bergantian menggunakan mainan bersama teman yang lain. Orang tua menjelaskan bahwa pada awalnya Hafiz kadang merasa tidak sadar atau enggan berbagi, namun setelah diberi pemahaman secara lembut, Hafiz mulai memahami bahwa berbagi dan dapat membuat semua orang senang dan permainan menjadi yang lebih menyenangkan. Dari secara keseluruhan, orang tua dan nenek Hafiz menilai bahwa Hafiz menunjukkan perkembangan sosial yang baik. Hafiz mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, menunjukkan empati, dan memiliki keinginan untuk bermain bersama tanpa konflik yang berarti. Orang tua Hafiz dan neneknya berharap perilaku positif ini dapat terus berkembang seiring pertumbuhan usianya, sehingga Hafiz tumbuh menjadi individu yang ramah, peduli, dan mudah bekerja sama dengan orang lain. Terus analisis berdasarkan analisis berdasarkan teori Studi sosial dalam lingkungan masyarakat merupakan bidang kajian yang berfokus pada hubungan antara individu dengan lingkungan, termasuk cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi dalam konteks sosial budaya. Menurut Brockenrunner 1979, dalam lingkungan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial anak karena anak belajar nilai norma dan perilaku sosial melalui interaksi langsung dengan orang di sekitarnya. Terus yang bagian terakhir adalah solusi berdasarkan teorinya yang dapat kami ambil, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan berinteraksi yang luas, yaitu Hafiz perlu diberikan kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya di berbagai situasi seperti sekolah, lingkungan, rumah, dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua yaitu menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab sosial, yaitu nenek dan orang tua dapat stimulasi empati melalui kegiatan seperti bermain peran, membantu teman, dan berbagi tugas sederhana. Dan yang ketiga, memberikan penguatan positif, yaitu ketika Hafiz mampu berperilaku sosial yang baik seperti menunggu giliran bekerja sama atau membantu teman, memberikan pujian dan apresiasi agar perilaku tersebut semakin menguat. Yang keempat itu menjadi model atau teladan sosial yang baik, yaitu Hafiz seringkali banyak belajar melalui peniruan. Oleh karena itu, nenek dan orang tua di sekitar Hafiz perlu menunjukkan sikap sosial yang baik seperti sopan santun, menghargai orang lain, dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah mendukung kegiatan kelompok dan permainan sosial, yaitu aktivitas kelompok. Kita langsung saja ke laporan di TK yang akan dijelaskan oleh Talisa dan mungkin kepada Talisa
ini TK, di mana kami mengambil TK praktika dan baru narasumbernya kami ambil Ibu Rina, berusia 38 tahun, alamat di Air Tawar, Padang. Nah, subjek penelitiannya tentu anak-anak yang berada di TK praktika tersebut. Metodenya sama, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Nah, hasilnya langsung saja kepada hasil wawancara kami dengan guru praktika yaitu Ibu Rina. Pertanyaan pertama yaitu kami ajukan tentang mengenai bagaimana pengembangan keterampilan sosial anak di TK tersebut. Nah, Ibu Rina menjelaskan bahwa secara umum keterampilan sosial anak sudah berkembang dengan baik, meskipun belum sepenuhnya merata pada semua anak. Nah, masih terdapat beberapa anak yang cenderung bersifat egois, belum mau berbagi, dan lebih fokus pada keinginannya sendiri. Nah, hal ini menggambarkan bahwa perkembangan sosial anak berada pada tahap yang beragam, bergantung pada kematangan emosi dan pengalaman sosial masing-masing. Yang kedua, pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan metode yang digunakan oleh TK dalam menstimulasi keterampilan sosial anak. Di sana guru menyampaikan bahwa beragam metode diterapkan secara kolaboratif. Nah, diantaranya bermain peran atau role playing, bernyanyi, bercerita, serta keteladanan dari guru seorang model bagi anak. Nah, menurut guru-guru di sana, metode-metode tersebut sangat efektif karena memberikan pengalaman langsung dan menyenangkan bagi anak dalam belajar bersosialisasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu menyoroti apakah pengembangan keterampilan sosial di TK Kartika lebih difokuskan pada perilaku sosial atau prososial. Nah, guru di sana menjelaskan bahwa di TK Kartika menyeimbangkan antara sosial dan prososial, sama-sama menjadi fokus pengembangan karena keduanya memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Perilaku sosial diperlukan agar anak mampu menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam berkelompok, sementara perilaku prososial menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu mengenai masalah yang paling sering muncul dalam pengembangan keterampilan sosial anak. Nah, guru menjelaskan bahwa tantangan terbesar ada pada aspek prososial, terutama dalam berbagi dan menolong teman. Nah, masih banyak anak-anak yang enggan meminjamkan mainan atau berbagi bekal dengan temannya, yang berbagi bekal makanan dengan temannya, dan hanya sebagian yang melakukan dengan spontan. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan disambung oleh Putri Markisi. Baik, saya akan melanjutkan hasil dari wawancara mengenai pertanyaan kelima, yaitu apakah pengembangan keterampilan sosial anak dirancang dalam SPP atau SPPH? Di sini menjawab dengan tegas bahwa semua kegiatan pembelajaran di TK Kartika telah dirancang dalam SPPH secara sistematis. Setiap tema pembelajaran seperti kebersamaan atau temanku mencakup kegiatan yang mengembangkan kemampuan sosial, misalnya bermain kelompok, berbagi alat permainan, dan berdiskusi sederhana. Pertanyaan ke-6 berkaitan dengan model pembelajaran yang digunakan untuk menstimulasi keterampilan sosial. Nah, guru menjelaskan bahwa model yang sering diterapkan antara lain yaitu role playing, project based learning, based learning, dan metode bercerita. Nah, melalui bermain peran, anak belajar memahami perasaan dan perspektif orang lain. Melalui PBL, anak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek sederhana seperti membuat kolase atau menanam bunga bersama. Untuk pertanyaan yang ke-7, menanyakan apakah kegiatan pembelajaran keterampilan sosial dilakukan secara terintegrasi atau melalui kegiatan khusus. Di sini guru menjelaskan bahwa kegiatan tersebut lebih sering dilakukan secara terintegrasi dengan tema pembelajaran karena pendekatan ini memungkinkan
nyata. Misalnya, saat anak bermain kelompok atau mengikuti kegiatan bersama, guru menanamkan nilai sosial seperti menunjuk giliran, mendengarkan teman berbicara, dan bekerja sama. Untuk pertanyaan terakhir berkaitan dengan penilaian dan evaluasi akhir kegiatan menggunakan berbagai instrumen seperti lembar checklist, catatan anekdot, kode beri, serta memperkaya anak. Nah, guru mencatat perilaku anak yang muncul selama kegiatan untuk menilai kemajuan dan menentukan tindak lanjut pembelajaran. Baik, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di TK Kartika, di sini kami dapat memberikan solusi utama untuk diterapkan di TK Kartika. Yang pertama, peningkatan kegiatan bermain sosial terarah dengan bimbingan guru. Yang kedua, keteladanan perilaku sosial dari guru yang konsisten. Yang ketiga, pemberian penguatan positif dan perilaku pro-sosial anak. Yang keempat, pemanfaatan cerita moral dan refleksi sosial sebagai media pembelajaran. Yang terakhir, kerjasama antara guru dan orang tua dalam memberikan stimulasi sosial yang berkesinambungan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tarika dan Putri. Mungkin itulah laporan dari kelompok kami mengenai tentang perkembangan studi sosial anak di keluarga, masyarakat, dan TK. Mungkin kami tutup. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami cukupkan sekian. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.